Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar melakukan regresi berganda dengan menggunakan software SPSS. Pada video sebelumnya kalian sudah belajar dengan menggunakan eViews. Pada dasarnya menggunakan eViews dan SPSS itu sama aja. Bedanya cuman di dalam proses penggunaan softwarenya. Hasilnya akan sama persis karena kita akan melakukan estimasi regresi berganda. Seperti biasa, untuk melakukan regresi berganda, kita harus mengetahui mana variabel yang independen, mana variabel yang dependen. Saya ulangi lagi, variabel independen merupakan variabel yang bebas, atau variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Di dalam contoh ini, kita tetap menggunakan data yang sama. Variabel independennya adalah debt to equity ratio dan ROA. Sedangkan variabel dependen yang kita gunakan adalah return saham. Untuk itu kita tinggal buka SPSS dan kita copy paste datanya di dalam SPSS. Selanjutnya kita tinggal pindahkan data kita di Excel ke dalam SPSS. Caranya tinggal kita copy aja seluruh data. Kita blok seluruhnya dulu, cuman datanya aja, ingat jangan kepala tabelnya. Kita klik copy. Nah, pindah ke dalam SPSS-nya lagi. Di SPSS itu ada menu data view dan variable view. Data view adalah tempat kita untuk mempaste data kita nantinya. Karena itu pilih sel yang paling atas, klik kanan, paste. Artinya kita sudah memindahkan seluruh data di Excel ke dalam SPSS. Kita lihat jumlah data kita adalah 30. Kolom pertama adalah variabel Y, kolom kedua adalah variabel X1, dan kolom kedua adalah variabel X2. Karena itu kita akan buat nama variabelnya di variable view sesuai dengan aturan yang kita buat di data view. Untuk di data view, kolom pertama itu adalah variabel Y, karena itu kita akan ganti sesuai dengan nama variabelnya. Ini variabel Y. Labelnya kita kasih dengan nama variabelnya, yaitu return saham. Selanjutnya kita lihat di data view, untuk variabel yang kedua itu adalah debt to equity ratio, atau variabel ini merupakan variabel X1, karena itu ini kita ganti menjadi simbolnya X1, yaitu debt to equity ratio atau kita singkat dengan DER. Untuk di kolom ketiga ini merupakan variabel data return on asset atau ROA, karena itu kita ganti menjadi X2 di sini karena variabel X kita ada 2. Nah, sekarang kita ganti namanya menjadi variabel ROA. Measure-nya kita pilih yang scale karena data kita adalah rasio. Desimalnya kita naikkan lagi supaya dia bisa 4 angka di belakang koma. Jadi ini tidak ada batasan sebenarnya desimalnya mau berapa, mau pakai 3 atau mau pakai 4 juga boleh, terserah kita mau menggunakan berapa angka di belakang koma. Selanjutnya setelah kita rubah nama variabelnya dan kita masukin datanya di data view tadi, kita tinggal melakukan analisis datanya. Caranya adalah klik analyze, pilihannya regression di sini. Pilihannya adalah linear. Artinya kita akan melihat pengaruh atau regresi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sekarang kita tinggal masukkan variabel dependen ke dalam dependen. Jadi ini tinggal diklik saja karena return sahamnya adalah variabel dependen dan variabel independennya adalah DER dan ROA. Jadi tinggal dipindahin saja seperti ini. Selanjutnya kita klik statistik di sini. Tujuannya kita ingin mengaktifkan beberapa menu di SPSS sehingga kita bisa melihat yaitu R-square change atau perubahan daripada R-square, statistik deskriptif, part and partial correlation untuk melihat korelasinya, serta collinearity diagnostic. Nah, aktifkan Durbin-Watson sama Case-Wise diagnostic. Sebenarnya untuk regresi sederhana saja tanpa asumsi klasik, tidak perlu diaktifkan menu ini, langsung di-OK-kan saja bisa. Tapi supaya nanti kita sekaligus ingin
menguji asumsi klasiknya, maka kita klik saja menu-menunya. Nah, klik continue. Selanjutnya pilihannya plots. S-receipt pindahkan ke Y. Z-prep pindahkan ke X. Jadi jangan lupa ini S-receipt dan ini adalah Z-prep. Klik histogram, normal probability plot sama produce all partial plots. Kita ingin sekaligus melihat nanti data kita berdistribusi normal atau tidak. Klik continue. Klik save di sini. Pilihan residualnya adalah unstandardized sama standardized, dan predicted value-nya unstandardized dan standardized juga. Nah, terus klik continue saja. Klik OK. Ketika kalian sudah klik OK, inilah hasil daripada SPSS yang bakal kita baca datanya. Ini merupakan nilai R-square, jadi bisa dilihat langsung ini adalah R-square yang merupakan kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Artinya, seluruh variabel X berkontribusi terhadap variabel Y sebesar 14,5%. Jadi di sini titik 145 artinya dia adalah 0,145. Kita kalikan 100 maka dia 14,5%. Untuk melihat nilai F hitung adalah di nilai F change di sini. F change-nya adalah 2,298. Kita perlu membandingkan antara F hitung dan F tabel, tapi cara cepatnya untuk mengetahui dia berpengaruh secara simultan atau enggak kedua variabel X-nya, kita lihat daripada signifikan F change-nya. Nah, di sini signifikan F change-nya adalah 0,12. Karena dia lebih besar daripada 0,05, artinya variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel Y. Atau debt to equity ratio dan return on asset tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap return saham perusahaan. Data selanjutnya yang ingin kita lihat adalah apakah variabel kita berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Di sini bisa kita lihat variabel debt to equity ratio, nilai koefisiennya adalah 1,66. Di sini bisa kita lihat variabel debt to equity ratio, nilai T hitungnya di sini ya, T hitungnya adalah 1,66 dengan nilai signifikansi 0,1. Artinya di sini kita bisa tahu bahwa signifikansinya lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham karena nilai signifikansi yang lebih besar daripada 0,05. Begitu juga dengan variabel return on asset. T hitungnya 1,93. Untuk menentukan wilayah penerimaan penolakan hipotesis sebelumnya sudah kalian ketahui, itu kita harus membandingkan nilai T hitung dan T tabelnya. Tapi cara cepatnya adalah kita bisa langsung melihat nilai signifikansinya, yaitu 0,064. Hal ini lebih besar daripada 0,05. Artinya, return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham pada tingkat alfa 5%. Karena kita menggunakan alfa atau kesalahan prediksi yang bisa kita terima adalah 5%. Selanjutnya, kita bisa lihat ke bawah. Di bawah ini merupakan grafik yang menggambarkan sebaran data dan juga untuk menguji normalitas pada data. Biar dapat terlihat dengan jelas apakah terdapat normalitas pada data. Nah, titik-titik yang menyebar ini untuk menguji juga yang namanya heterokedastisitas. Kita mau data kita menyebar atau homokedastisitas, karena itu gambar ini masih bisa dikatakan bias karena kita tidak tahu dengan pasti apakah datanya menyebar untuk uji asumsi klasik selanjutnya. Selain uji T, kita juga bisa menentukan nilai A, B1, dan B2, di mana nilai A adalah minus 6,2. Jadi ketika variabel DER dan ROA itu sama dengan 0, maka nilai return saham adalah minus 6. Artinya, return atau tingkat pengembalian saham pada Bursa Efek Indonesia yang kita teliti di sini adalah bernilai minus. Jika dipengaruhi sama DER sama ROA, nanti nilainya baru berubah tergantung kepada nilai DER dan nilai ROA-nya. Nilai B1 adalah 5,3 dan nilai B2 adalah 3,3. Jadi kalau kita mau buat persamaan regresi, minus 6,2 ditambah 5,3
X1 ditambah 3,3 X2. Nilai positif pada koefisien menandakan hubungan yang positif antara variabel X terhadap variabel Y. Ketika DER naik atau debt to equity ratio naik, berarti return saham bakal naik. Begitu juga ROA, ketika ROA naik, maka return juga bakal naik. Untuk melihat SB1 dan SB2 bisa dilihat di nilai ini. Jadi SB1-nya adalah 3,23 dan SB2-nya adalah 1,72. Selain itu bisa kita lihat juga statistik deskriptif atau gambaran deskriptif daripada data-data kita, di mana return sahamnya rata-ratanya adalah 10,46, debt to equity ratio rata-ratanya bernilai 1,45% dan return on asset pada seluruh perusahaan bernilai 2,68 dengan standar deviasi seperti ini. Tabel korelasi ini menunjukkan korelasi antar variabel X, dan ini bisa membantu kita dalam menguji nantinya uji multikolineritas yang merupakan salah satu uji asumsi klasik. Scatter plot untuk uji heterokedastisitas, tapi kita tidak pelajari lebih lanjut karena fokus di dalam statistik 2 adalah kita bisa menjawab hipotesis atau membuktikan hipotesis apakah variabel dependen kita dipengaruhi oleh variabel independen, atau dalam kata lain kita membuktikan apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y kita. Demikianlah penjelasan regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Untuk uji asumsi klasik lebih lanjutnya akan kita bahas di mata kuliah ekonometrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.